Halo teman, kembali lagi bersama gua, Yoga. Selamat datang di kamar Yoga. Dalam segmen kali ini, gua bakal membahas tentang rumah kosong. Ya, cerita yang mungkin masih abu-abu di sekitar masyarakat kita. Tapi menurut gua ini hal yang menarik untuk kita angkat ke media. Karena memang hal yang abu-abu menurut masyarakat kita, tapi realitanya di kehidupan kita sehari-hari, dia bersandingan, dia berjalan bersama-bersama kita. Tentunya mistis, tidak dipercaya atau tidak, dia memang ada di sekitaran kita. Dan kali ini gue bakal membahas tentang rumah kosong. Tempat saat ini gua membuat video adalah tempat dimana rumah nenek gua berada, ataupun studio gua dibangun di atas tanah rumah nenek gua. Di tempat ini udah berbagai macam generasi yang udah hadir di tempat ini. Bisa gua bilang dari nenek gua, orang tua gua, ibunya nenek gua, sampai ibunya ibu nenek gua. Wow, banyak banget orang-orang yang udah hadir di tempat ini. Berbagai macam renovasi yang udah dilakukan, dan berpuluh-puluh kali mungkin bisa gua bilang tempat-tempat ini berubah. Di atas tanah 500 meter yang tadinya terisikan oleh 12 kamar, sekarang hanya efektif terpakai 2 kamar, yaitu gua dan juga kamar nenek gua. Cerita menarik tentang rumah nenek gua dan juga rumah kosong ini sebenarnya ada ikatan tersendiri, guys ya. Kalian bayangin, di tanah di atas 500 meter itu besarnya lumayan besar, mungkin bisa gua bilang 1/4 dari lapangan sepak bola. Itu hanya diisi oleh gua dan juga nenek gua. Berarti ada 10 kamar yang kosong, yang terisi oleh manusia, gua dan juga nenek. Itu hanya di bagian depan. Untuk bagian belakang itu full kosong, guys. Banyak banget fasilitas-fasilitas yang tadinya aktif, yang tadinya memang bekerja dengan baik, pada saat orang-orang di sini sudah mulai berpergian, sudah mulai tidak aktif, guys. Ada kamar mandi, ada ruang kumpul keluarga yang memang tadinya untuk kita berkumpul keluarga, sekarang udah mulai nggak aktif. Kalian bayangin, gue tinggal di sini udah hampir 5 tahun. Ya, sejak gue mulai konsisten tinggal di rumah nenek gue ini bersama nenek gue, banyak banget hal-hal bisa gue bilang mistis yang hampir bersenderan dan juga berjalan bareng dengan gue. Kalau kita kaitannya dengan rumah kosong adalah dimana orang yang tadinya berpenghuni, yang tadinya beraktivitas, mobilitas di dalam rumah tersebut, sekarang udah nggak ada. Ya, nyawa dan juga raga dari rumah itu perlahan mulai hilang. Yang tadinya mungkin bisa gue bilang hampir ada 20 orang sampai 30 orang yang tinggal di rumah ini, tapi pada saat ini hanya ditinggalkan oleh gue dan juga rumah nenek gue. Pentingnya untuk rumah ditempati, karena memang pada dasarnya rumah dibangun untuk ditempati. Kalau memang manusianya tidak mau menempati, maka makhluk-makhluk yang halus, makhluk-makhluk astral bisa gue bilang, yang menempati rumah tersebut. Karena apa? Karena rumah tersebut ada jiwanya. Beberapa kali gue tinggal di sini, gue merasakan hal-hal aura yang gue memang merasa di sini tuh ramai banget. Karena memang rumah pada dasarnya punya ruhnya sendiri. Gue ambil cerita kayak gini. Pada saat nenek gue ke rumah sakit, itu nenek gue waktu itu harus dilarikan ke rumah sakit karena memang keadaannya yang tidak memungkinkan untuk dirawat di rumah.
Seperti biasanya gue memang sering mobilitas untuk ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, untuk mobilitas sehari-hari aja. Tapi itu nggak sering. Gue merasa di sini tuh ramai banget. Entah itu pada saat gue melihat ke dapur, itu memang terlihatnya ramai. Walaupun posisi siang, gue merasa ramai. Tapi pada kita manusiawinya, kita nggak bakal bisa melihat keramaian yang ada. Gue melihat ke kamar yang kanan itu ramai. Gue merasa ada jiwa-jiwa yang masih ada di situ. Walaupun kamarnya pada saat itu posisi tertutup. Gue nggak merasa takut. Karena apa? Karena intensitas gue yang memang udah cukup lama tinggal di sini hampir 5 tahun. Gue merasa enjoy aja. Gue merasa fine untuk tinggal di sini. Karena gue merasa ada temannya. Tapi pada saat balik lagi nenek gue harus dilarikan ke rumah sakit. Di situ baru gue merasa dan gue bener-bener terinspirasi banget untuk membuat video ini. Pada saat waktu itu nenek gue dibawa ke rumah sakit, yang memang ruh dan juga nyawa dari rumah ini tinggal berada di nenek gue. Pada saat itu nenek gue dibawa ke rumah sakit, dirawat kurang lebih hampir 2 minggu. Hari pertama gue gak merasa biasa aja gitu. Gue belum merasakan hal-hal yang memang itu terjadi. Karena hari pertama gue masih panik. Nenek gue harus dilarikan ke rumah sakit, di ICU. Gue masih biasa. Hari kedua dan di hari ketiga ini gue mulai merasa kayak di sini udah mulai kerasa beda gitu. Tapi gue masih menyikapinya dengan hal-hal yang positif karena gue nggak mau terbawa namanya suasana. Di hari keempat gue udah mulai merasakan hal yang beda. Seriously, beda banget. Kalian bisa lihat dari mata gue pada saat gue bilang beda, itu memang beda banget. Yang biasanya gue masuk dari luar rumah ke dalam, baik itu ke kamar mandi, baik itu ke bagian dapur, ke bagian kamar, karena di situ kamar ada banyak, gue merasa rame. Tapi pada saat nenek gue harus pergi ke rumah sakit, gue merasa kayak memang jiwa dan juga nyawa dari rumah ini ada di nenek gue, dan gue merasa benar-benar di sini tuh sepi banget, sepi sesepi-sepinya. Gue merasa di sini tuh udah bener-bener nggak ada nyawa banget untuk rumah ini, guys. Gue nggak tahu emang roh dari rumah ini tuh ikut kepada nenek gue ke sana. Tapi gue benar-benar ngerasa dari hari keempat, hari kelima sampai ke nantinya hari ke-14 atau ke-20, gue lupa. Gue masih merasa sepi. Gue masih nggak ada namanya nyawa. Gue masih nggak ada namanya situ, nggak ada rohnya. Gue benar-benar kayak sendiri di sini. Ya walaupun tadinya kalau misalkan kalian bilang nenek gue di sini bersama gue, itu nenek gue mohon maaf udah nggak bisa bangun, dia di kamar. Tapi gue tetap merasa kehadiran orang-orang, kehadiran nyawanya itu di sini masih kerasa rame banget. Tapi pada saat baru ditinggal sekitar 20 hari, rumah itu benar-benar sepi banget. Dan ya, di balik rumah sepi itu biasanya kalau memang masih ada penghuninya, masih banyak hal-hal positif. Bisa gue bilang mistis yang positif itu masih menemani gue. Tapi pada saat di situ gue udah mulai ngerasa sendirian, gue udah mulai ngerasa I'm alone in here. Gue merasa sendiri di sini. Di situ gue mulai kayak wah, sulit untuk diceritakan, tapi memang ini terjadi. Mulai merasa kayak hal-hal yang aneh mulai berkeliaran di sekitaran gua. Gua beberapa kali melihat bayangan hitam, gua beberapa kali mendengar siulan. Yang tadinya selama 5 tahun gua di sini gua belum pernah ada interaksi yang seintensitas itu. Gua sampai kaget ya. Gua kebayang aja rumah yang baru sekitar 20 hari ditinggal oleh orangnya. Segitu pun ada gua ya. Itu udah kayak gini auranya. Apalagi rumah yang memang udah ditinggal oleh penghuninya setahun,
5 tahun, 10 tahun, bahkan sampai ada yang mau hancur. Gue bisa kebayang auranya kayak gimana. Kalau misalkan masih ada orangnya, tentu masih ada aura-aura positif yang ada di situ karena kita sering ngaji, kita sering sholat, masih ada aura-aura positifnya. Tapi bayangin rumah yang udah 5 tahun, 10 tahun gak ada penghuninya. Kalian bisa bayangin deh kayak gimana auranya. Kadang dari kebersihan juga, itu benar-benar menurut gua hal yang penting. Karena memang kebersihan dari rumah ya, baik lagi selain itu memang salah satu rukun iman yang ada di kita, harus kita imani ya. Kita pun merasa kalau aura tempatnya bersih, maka aura yang terpancarkan akan positif. Tapi kalau tempatnya kumuh, tidak terawat, banyak sampah, itu auranya akan negatif. Kalian bayangin udah rumah kosong, nggak ada penghuninya, nggak ada yang bersihin, sampah di mana-mana. Wow. Dan setiap kamar yang ada di sini, pada saat ini gue kembali, gue merasa kayak setiap jiwa, setiap nyawa yang ada di kamar itu sudah kembali lagi ke kamarnya masing-masing. Dan gue sering banget keluar masuk jam 1, jam 2, jam 3 malam. Itu is fine, gak masalah. Tapi pada saat nenek gue dirawat, jangankan jam 12, jam 10 aja gue udah mulai tidur. Karena apa? Gue gak kuat dengan energi aura negatif yang masuk ke dalam rumah ini. Gue merasa sendiri banget. Wow, cukup menarik untuk kita bahas di kamar yoga. Tapi itu hanya sepenggal cerita gue aja, yang pada intinya adalah setiap rumah memang ada nyawanya, emang ada ruhnya. Dan kalian harus tahu siapa yang menjadi nyawa, siapa yang menjadi ruh di rumah itu. Dan kalau memang kalian belum bisa menjadi nyawa, belum bisa menjadi ruh, coba kalian lebih dekat, kalian lebih sering membersihkan ruangan, lebih cintai rumah kalian. Kenapa? Kalian harus menjadi nyawa, kalian harus menjadi ruh untuk rumah kalian. Tanpa kehadiran kalian, itu rumah kalian akan menjadi sepi. Tapi dengan adanya kehadiran kalian di rumah itu, aura-aura positif yang keluar, aura-aura penjaga itu mungkin akan lebih menjaga rumah kalian. Yaitulah tentang rumah kosong. Sepenggal cerita dari gua tentang rumah kosong yang memang gua alami sendiri di rumah nenek gua ini yang sudah mungkin 100 tahun. Banyak hal-hal lain yang bakal gua bahas nantinya, tentunya tentang rumah nenek gua ataupun hal-hal lainnya tentunya yang tabu di masyarakat, tapi menurut gua menarik untuk kita bahas. Ya, gua Yoga, terima kasih udah mampir ke kamar yoga, and selamat berjumpa di video gua selanjutnya. Mistis bukan hal yang perlu ditakuti. Kita hidup berdampingan, saling menghargai dan juga saling menghormati. Gua Yoga, bye bye.